Halo teman-teman kelas 11 SMA. Berjumpa lagi dengan saya di pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bagian yang baru sebagai kelanjutan dari video yang kemarin. Kita hari ini akan mendalami tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Bagian ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin, yaitu yang membahas tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, teman-teman, kita akan masuk secara khusus untuk mendalami tentang bagian yang kedua ini, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Apa yang khas, apa maknanya, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Marilah kita simak satu persatu. Teman-teman, di dalam perjalanan sejarah Gereja Katolik, bisa dikatakan Gereja Katolik itu lalu terbagi ke dalam dua periode yang besar. Saya membaginya demikian: Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua dan Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan kedua, di mana Konsili Vatikan itu terjadi pada tahun 1962 sampai 1965. Apa yang menjadi pembedanya antara gereja sebelum Konsili Vatikan kedua dan gereja setelah Konsili Vatikan kedua? Kita simak satu persatu. Gereja sebelum Konsili Vatikan kedua itu memiliki sebuah ajaran yang sangat tegas pada masanya, yaitu adalah extra ecclesia nulla salus. Artinya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Gereja dalam kondisi seperti ini lantas memiliki sifat atau mungkin memiliki sebuah cara hidup dengan cara menutup dialog dengan agama dan kepercayaan yang lain. Bisa dikatakan gereja sebelum Konsili Vatikan kedua ini memiliki sebuah ajaran yang sangat ekstrim, bisa dikatakan pada masanya, yaitu extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi mau dikatakan gereja adalah satu-satunya penjamin keselamatan. Hanya di dalam gereja lah keselamatan itu ada. Maka dengan demikian, ketika gereja memiliki sikap dan cakrawala pemikiran yang seperti ini, maka yang namanya pintu dialog dengan agama dan kepercayaan yang lain itu lantas tidak pernah terjadi pada waktu itu. Ya, ini adalah dinamika yang terjadi pada waktu itu sebelum Konsili Vatikan kedua. Tetapi sekarang, setelah Konsili Vatikan yang kedua, gereja mengalami hal yang baru. Sekarang gereja memasuki periode setelah Konsili Vatikan kedua. Gereja saat ini berbeda cara pandangnya dengan gereja sebelum Konsili Vatikan yang kedua. Saat ini gereja sangat terbuka terhadap agama atau kebudayaan yang lain di luar gereja. Gereja mau membuka diri melalui pintu-pintu dialog terhadap mereka yang berbeda keyakinan itu. Karena apa? Gereja sekarang ini mempunyai sebuah kepercayaan bahwa di luar gereja pun ada keselamatan. Nah, ini yang membedakan. Kalau dulu gereja mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan, sekarang Konsili Vatikan kedua mengajarkan di luar gereja pun ada keselamatan. Gereja membuka diri dan memperbarui diri untuk hidup bersama dengan agama, kebudayaan, dan sesama yang lain. Dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam budaya dan agama. Dan ini menjadi sebuah habit yang baru dari gereja Katolik setelah Konsili Vatikan yang kedua. Teman-teman, sekarang kita akan mencoba menyelami lebih detail lagi. Gereja sebelum Konsili Vatikan kedua itu memiliki ciri-ciri seperti apa? Pertama, hierarki, yaitu paus, uskup, dan para tertabis itu bisa dikatakan menguasai umat.
organisasi berstruktur piramidal yang sangat tertata rapi. Hierarki memiliki kuasa untuk menentukan segala hal yang akan terjadi di dalam perjalanan gereja. Berikutnya, umat, ya, dalam hal ini adalah umat Allah, tidak memiliki peran apa-apa. Umat hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan hierarki. Berikutnya, model ini cenderung imam sentris, ya, atau hierarki sentris. Artinya, hierarkilah yang menjadi pusat gerak gereja. Kalau hierarkinya mengatakan A, maka umat mengatakan A. Hierarki mengatakan B, umat mengatakan B. Ya. Kemudian, gereja model piramidal ini sangat mementingkan aturan main, lebih statis dan syarat dengan aturan-aturan. Ya, karena sifatnya yang piramidal itu. Kemudian, gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Dan inilah yang tadi saya katakan, mengapa gereja memiliki sebuah ajaran di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu karena apa? Gereja merasa menjadi satu-satunya penjamin keselamatan. Bahkan kadang-kadang gereja itu bersifat triumfalistik atau memegahkan dirinya karena kemampuan itu tadi sebagai satu-satunya penjamin kebenaran. Nah, nanti teman-teman akan melihat susunan gereja secara piramidal, ya, seperti itu, bahwa hierarkilah yang memegang kendali atas perjalanan gereja. Sekarang kita akan masuk ke gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II. Apa ciri-cirinya? Gereja itu tidak lagi hierarki sentris, tetapi adalah Kristusentris. Artinya, Kristuslah yang menjadi pusat gereja. Hierarki awam, biarawan-biarawati itu sekarang bekerja sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Ya, sekarang Kristus yang menjadi pusat, kemudian hierarki awam, biarawan-biarawati itu ikut ambil bagian, ya, dengan cara masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, dengan talenta masing-masing. Gereja sekarang lebih bersikap terbuka dan rela berdialog dengan semua orang, dengan agama lain, dengan budaya yang lain. Karena gereja memiliki sebuah keyakinan, di luar gereja pun ada keselamatan. Sangat berbeda dengan ajaran sebelum Konsili Vatikan II. Sekarang gereja memiliki ketegasan, di luar gereja pun ada keselamatan. Nah, gereja setelah Konsili Vatikan II ini memiliki atau menekankan ciri kolegialitas episkopal. Artinya apa? Keputusan itu diambil dalam sebuah kebersamaan. Nah, apa yang menjadi keunikan selanjutnya? Tumbuh semangat pembaruan di sini, atau bahasa lainnya adalah semangat aggiornamento yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi dan bekerja sama dengan para klerus. Jadi di sini yang ditekankan adalah sebuah cara bekerja sama untuk mengembangkan gereja itu. Kepemimpinan gereja itu didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani murid-muridnya. Maka konsekuensinya apa? Hierarki yang ada di dalam gereja itu bertindak sebagai pelayan umat, dan umat harus tetap berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja. Maka baik hierarki maupun awam itu memiliki peran yang khas di dalam perkembangan gereja itu. Masing-masing sesuai dengan talentanya masing-masing memiliki peran. Ya, tidak hanya hierarki tetapi juga umat yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan gereja. Hierarki dan awam sekarang menjadi partner, ya, partner kerja
dalam karya penyelamatan Allah. Ya, hierarki dan awam sama-sama mengambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus. Teman-teman, di dalam sejarah perkembangan gereja selanjutnya, lantas gereja memberikan sebuah ajaran gereja yang tertuang di dalam Ad Gentes atau AG artikel 10. Apa yang menjadi inti ajaran di sana? Yang pertama, gereja itu diutus Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama atau semua bangsa. Ini yang menjadi tugas pertama gereja yang diberikan oleh Kristus, menyalurkan cinta kasih kepada semua bangsa. Artinya semua bangsa adalah tidak hanya bagi umat Katolik saja, tetapi semua orang di luar gereja Katolik. Gereja harus mampu masuk ke setiap golongan masyarakat. Bagaimanapun juga keadaan sosialnya, bagaimanapun juga keadaan budayanya, yaitu untuk mewartakan karya keselamatan kepada semua orang. Sekarang, di dalam perjalanan ajaran gereja itu lantas lalu dikuatkan dengan ajaran kitab sucinya. Gereja lantas mengambil satu tema khas yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 47, ya, tentang cara hidup jemaat gereja pertama atau gereja perdana. Apa yang khas, apa yang bisa kita petik dari ajaran gereja perdana itu? Yang pertama, cara hidup gereja perdana itu dianggap masih relevan dengan hidup gereja saat ini atau hidup kita saat ini. Dalam hidup gereja perdana itu mengungkapkan sebuah kerjasama yang sangat ideal, tentunya dengan cakrawala kehidupan gereja pada waktu itu. Semangat dasar yang dihidupi jemaat gereja perdana dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kita saat ini. Kebersamaan kita di dalam hidup menggereja itu tidak boleh hanya terbatas pada hal-hal rohani saja, tetapi harus menyentuh keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya yang sedang digalakkan oleh komunitas basis gereja. Jadi karya pelayanan kita itu tidak boleh hanya sekedar terbatas pada hal-hal rohani saja, tetapi harus keluar ke aspek yang lain, aspek kehidupan yang lain. Maka bab ini sebenarnya mengatakan ini, teman-teman. Kita diajak untuk memahami gereja itu sebagai sebuah persekutuan yang terbuka. Kita tidak bisa lagi hanya mementingkan kehidupan menggereja bagi golongan kita sendiri. Tidak. Kita harus bergerak keluar sana. Karena apa? Kita hidup bersama mereka yang berkeyakinan lain. Ya, gereja bersama-sama dengan mereka yang berbeda keyakinan. Maka kita pun harus mempunyai gerak keluar juga. Ya, bersama dengan mereka yang berbeda keyakinan. Gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk dunia. Gereja menjadi tanda keselamatan bagi semua orang. Maka inilah yang mau dikatakan, ditekankan dengan tegas bahwa gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang. Artinya semua orang adalah ya tidak hanya orang Katolik saja, tetapi semua orang yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka itu memperlihatkan kesiapan gereja untuk berdialog dengan agama dan budaya yang lain. Maka dengan kata lain, mau tidak mau, suka tidak suka, gereja harus terbuka dan membangun dialog itu demi kebaikan kehidupan bersama. Ya. Berikutnya, gereja itu berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Ini adalah aplikasi dari ajaran gereja yang terbuka. Maka
gereja harus mengarah kepada bagaimana gereja membangun masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera. Bukan hanya untuk kepentingan anggota gerejanya saja, tetapi untuk semua orang, untuk dunia. Maka jika gereja memiliki sebuah keyakinan yang seperti ini, kita sebagai anggota gereja maka harus memiliki gerak yang sama terhadap gereja. Kita adalah anggota gereja, maka visi dan misi gereja itu juga harus menjadi visi dan misi hidup kita. Kita sebagai umat Allah juga ikut terlibat sepenuhnya dalam karya pewartaan gereja. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang Katolik yang sudah dibaptis. Kita tidak bisa hanya berdiam diri saja dengan kenyamanan kita di lingkungan kita sendiri. Kita sekarang ditantang untuk berani keluar dari diri kita, untuk melihat dunia, untuk masuk ke dalam dunia yang lebih luas, untuk mewartakan. Kita ditantang untuk berani berdialog. Nah, di dalam proses dialog itu nanti teman-teman, ketika kita mau ikut ambil bagian dalam membangun dialog, maka di sanalah sebenarnya kita ditantang untuk bisa menghargai mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, sambil terus kita mewartakan siapa kita. Ya, bukan lagi menghardik saya yang paling benar, kamu salah, tetapi kita semua lantas berdialog. Berdialog untuk apa? Yaitu untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Baik teman-teman, ini adalah sebuah catatan penting yang perlu kita cermati bareng-bareng, supaya apa? Iman kita tidak hanya berhenti pada bangunan gereja saja, tetapi kita ditantang untuk menjadi pribadi yang berkembang. Iman kita menjadi dasar, tapi aktualisasi kita harus lebih luas. Kita harus pergi keluar sana untuk mewartakan. Oke teman-teman, ini menjadi konsekuensi kita sebagai umat Allah. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada bab-bab berikutnya. Semoga teman-teman dapat merefleksikan diri ketika teman-teman menyadari diri sebagai bagian dari gereja. Baik, terima kasih. Salam.